Wiramani Sikkhapadang Samadhyami. Suramiraya Madhyapama Dantana Wiramani Sikkhapadang Samadhyami. Suramiraya Majapama Dhatana Wiramani Sikkhapadang Samadhyami. Imani panca sikkhapadani silena sukhating yanti silena loka sampadha silena niputing yanti tasma silang visodhaye. Amma Bhante Sadi Sadi Sadi. Baik, silakan dilanjutkan puja baktinya. Yang bertugas Felicia dan Cici. Silakan. Handamayam Buddha-satinayang Karomase. Marilah kita mengucapkan perlindungan terhadap Buddha. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati sattha dewa manusanang buddho bhagawati. Handanayang Dhammanusatinayang Karomase. Marilah kita mengucapkan perlindungan terhadap Dhamma. Swagato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditapo winyuhiti. Handanayang Sangganusatinayang Karomase. Marilah kita mengucapkan perlindungan terhadap Sangha. Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samintipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang catari purisa yugani atha purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraniyo anutarang punya ketang lokasa. Tabe Satta Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadi. Baik, selanjutnya kita akan bermeditasi yang akan dipimpin oleh Bante Tejawari. Pada Bante, kami persilahkan. Anak-anak semuanya yang saya cintai, selanjutnya mari sejenak kita menenangkan batin kita, mengambil posisi duduk bersila ya. Sila supaya duduk nyaman, lampu di depan atau
ke depan, seperti pantai begini. Lalu semuanya pejamkan mata. Buang nafas panjang melalui hidung juga ya. Ulangi sebanyak 3 kali. Tarik nafas. Usahakan perhatian ada di ujung hidung. Ya, di atas bibir kita, seperti pantai tunjuk. Kita bisa rasakan nafas itu ada di menit. Ya, kita harus serius. Pejamkan mata. Tarik nafas melalui hidung, pelan-pelan. Buang nafas melalui hidung, pelan-pelan. Tarik nafas melalui hidung, pelan-pelan. Buang nafas melalui hidung, pelan-pelan. Sekarang, saat kita menarik nafas, katakan dalam hati, "Hut." Saat mengeluarkan nafas, katakan dalam hati, "Do." Jadi, saat menarik nafas, "Hut." Saat membuang nafas, "Do." Kata Budo ini kita ucapkan di dalam hati. Jangan sampai lupa kata Budo. Jangan sampai lupa nafas. Tarik nafas. Hut. Buang nafas. Do. Tarik nafas. Hut. Buang nafas. Do. Tarik nafas. Hut. Buang nafas. Do. Kesadaran harus tahu yang pertama saat kita menarik nafas. Saat nafas masuk melalui kedua lubang hidung, saat kita menarik, sadari nafas itu masuk secara perlahan. Baru kita katakan di dalam hati, hut. Buang nafas melalui hidung, pelan-pelan, rasakan nafas itu keluar. Setelah nafas itu keluar semuanya, katakan dalam hati, do. Kita ulangin lagi, tarik nafas, hut. Buang nafas, do. Tarik nafas, hut. Buang nafas, do. Kalau pikiran mengembara, lari ke hal-hal yang ingin dikerjakan nanti, pikiran tiba-tiba memikirkan beberapa tugas yang sudah dilakukan hari ini atau kemarin. Ketika pikiran pergi mengembara seperti ini, jangan biarkan pikiran terlalu lama di luar. Harus tarik pikiran itu ke ujung nafas lagi.
ke ujung hidung kita. Pikiran kita itu ibarat seperti sapi. Kalau sapi kita biarkan, kita lepas, maka sapi itu akan pergi kemana-mana. Dia akan masuk ke halaman orang, masuk ke ladang orang, dia merusak ladang orang, dia memakan semua tanaman yang di ladang. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah yang punya sapi itu. Pikiran seperti sapi, badan kita seperti pemilik dari sapi itu sendiri. Kalau pikiran terus mengembara, badan ini yang rugi. Oleh karena itu, sapi harus diikat dengan tali, pikiran juga harus diikat dengan nafas, dengan kata Buddho. Setelah diikat di bagian leher dari sapi itu sendiri, ikatkan di sebuah pohon atau tonggak supaya sapi itu tidak pergi terlalu jauh. Kata Buddho yang diucapkan di dalam hati inilah yang akan menjadi patokan atau seperti pohon tadi supaya sapi tidak kemana-mana. Kalau seseorang menjaga pikiran dengan baik, maka kebahagiaan akan diperoleh, ketenangan akan diperoleh. Dia tidak mudah marah, dia tidak mudah kesal, dia tidak akan menjadi orang yang bingung. Dia akan hidup dengan kesadaran. Oleh karena itu, pentingnya kita melatih meditasi dalam kehidupan sehari-hari supaya ucapan, perbuatan kita dapat terkendali. Anak-anak yang saya cintai, selanjutnya mari merangkapkan kedua tangan beranjali. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu. Baik, terima kasih Bante atas bimbingan meditasinya. Baik, selanjutnya, sebelum Bante memberikan khutbah tentang Magha Puja, mari anak-anak kita membacakan permohonan atau yang disebut sebagai Dhammadesana Aradhana. Jadi ini sama seperti yang pernah disampaikan oleh Dewa, ya, namanya Dewa Brahma atau Brahma Sahampati, ya, ketika memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan memohon supaya Bante akan mengajarkan Dhamma kepada kita, maka kita akan membacakan Dhammadesana Aradhana. Tangannya bersikap anjali. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayatata Santi Dasata Paraja Kajatika Ese Tudamang Anukam Timang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa
Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabbha papasa akaranang kusalasa upasampadang sajita pariyodhapanang etang budang nasasananti. Can I go to the toilet, please? Selamat siang. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Miss Uli sebagai Kepala Sekolah. Yang saya hormati, Bapak, Ibu Guru yang mengikuti acara secara virtual pada siang hari ini. Yang saya cintai, siswa-siswi Unity School. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ante merasa senang karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersama-sama bertatap muka walaupun secara virtual dalam perayaan Magha Puja. Anak-anak yang saya cintai, walaupun perayaan Magha Puja kita laksanakan secara virtual, tetapi kita tidak harus berkecil hati karena dalam kondisi seperti ini, inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan demi menjaga kesehatan dan demi menjaga keselamatan kita semuanya. Kita harus mematuhi, mengikuti peraturan yang diarahkan oleh pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat harus dalam keramaian. Adik-adik yang berbahagia, Magha Puja adalah salah satu tahun Buddhis yang sangat dihormati dan setiap tahunnya umat Buddha akan merayakan. Nah, di dalam Magha Puja ini ada hal yang istimewa. Ya. Karena dalam peringatan Magha Puja ini ada 4 hal yang menjadikan istimewa. Yang pertama adalah berkumpulnya 1.250 biku. Semuanya sudah mencapai tingkat kesucian. Yang kedua, dari 1.250 biku itu, mereka semuanya hadir tanpa ada undangan. Nggak dikontak-kontak dulu, nggak di WA, nggak di telepon, nggak dikirim surat, nggak. Zaman dulu nggak ada handphone. Ya. Bisa mengumpulkan 1.250 biku itu tanpa ada kesepakatan. Yang ketiga, dari 1.250 biku itu semua yang hadir ditabiskan langsung oleh Sang Buddha. Ya. Dengan kata ehibiku. Nah, yang terakhir, pada kesempatan itu di bulan purnama itu Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha. Nah, 4 peristiwa inilah yang menjadi keistimewaan Hari Raya Magha Puja. Walaupun perayaan Magha Puja ini sudah berlangsung
1 bulan lebih. Tetapi anak-anak semuanya, siswa-siswi dari Unity School merasa ingin juga memeriahkan dalam acara Maga Puja walaupun secara virtual. Apa makna yang bisa kita ambil dalam kesempatan ini? Adik-adik semuanya, sebelum Sang Buddha parinibbana, sebelum Sang Buddha meninggal, Yang Mulia Ananda bertanya kepada Sang Buddha, seandainya nanti Sang Buddha parinibbana, Sang Buddha meninggal, Sang Buddha sudah tidak ada di dunia ini, siapa yang akan menjadi guru pembimbing kami? Pertanyaan ini wajar. Seorang murid menanyakan kepada gurunya. Ya, seperti anak-anak, seperti seorang anak ketika kehilangan orang tua, mereka kehilangan seorang pembimbing. Mereka kehilangan guru dalam kehidupannya. Nah, demikian juga Ante Sariputta menanyakan hal itu langsung kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha menjawab, Ananda, Dhamma dan Winaya itulah yang akan menjadi guru, pedoman para biku, bikuni, samanera, samaneri, upasaka, dan upasika. Dhamma Winaya, Dhamma adalah apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Itu menjadi guru kita. Seperti tadi ada salah satu siswi yang membacakan salah satu syair di dalam Dhammapada juga tentang Owadapatimokkha juga dijelaskan di situ. Sabha papasa akaranang kusalasa upasampada sacita pariodapanang etang budana sasanang. Itu adalah ajaran secara ringkas guru agung kita. Jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Dhamma yang diringkas menjadi 3 bait inilah yang menjadi pedoman kita, menjadi guru kita. Ya. Sang Buddha sudah menyampaikan ini ribuan tahun, 2500 tahun lebih, bahwa itu yang menjadi guru kita, menjadi pedoman kita. Ketika seorang anak kehilangan orang tuanya dan merasa kehilangan sebuah guru, seharusnya anak itu mengingat semasa hidup orang tuanya, apa yang pernah disampaikan, apa yang pernah diajarkan, itu yang harus diingat, yang harus dilakukan. Kalau orang tuanya sering mengajak anak putra-putrinya ke wihara, berbuat baik, orang tuanya sering menunjukkan, melatih putra-putrinya dengan berdana, menolong orang-orang yang miskin, menolong orang-orang yang tidak mampu, mereka yang kesusahan, dan seorang anak yang mengingat ajaran dari orang tua itulah, itu menjadi gurunya. Nah, oleh karena itu, Sang Buddha mengingatkan Dhamma Winaya adalah sangat penting sebagai pedoman. Dhamma adalah ajaran kebaikan. Seperti tadi, jangan berbuat jahat, tambah kebaikan. Ini Dhamma. Winaya, Winaya adalah aturan. Aturan ini supaya membuat seseorang tidak melakukan satu kesalahan. Seperti contoh, adik-adik, kalau di rumah itu orang tua bikin rumah kan, pasti rumahnya ada pagar. Ya kan? Pagar itu supaya apa? Supaya orang itu tidak masuk sembarangan. Ya kan? Kalau adik-adik pelihara kucing, pelihara anjing, atau ayam di rumah, di kebun, nah, harus dikasih kandang, harus dikasih pagar. Supaya apa? Supaya tidak pergi kemana-mana, dan supaya juga binatang-binatang buas itu tidak melukainya. Sila juga begitu. Ketika sila itu dilatih, maka akan menjaga orang tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kekeliruan. Seperti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar asusila, tidak berbicara yang tidak benar.
tidak makan atau minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, adik-adik yang saya cintai, Bante tidak akan menyampaikan pesan panjang lebar. Nah, Bante ingin menyimpulkan tentang Dhamma Winaya itu. Kalau Bante sampaikan semua, butuh waktu yang panjang. Tapi Bante akan meringkas. Ya. Nah, adik-adik semuanya perhatikan. Sekarang lihat Bante. Yang Bante pegang ini apa? Boleh buka mic yang bisa jawab. Anak-anak yang bisa jawab boleh buka mic. Buku. Buku. Buku apa? Harita. Oke, pintar. Harita. Betul. Bagus. Sekarang mic-nya ditutup dulu. Lihat halamannya. Ada 390 halaman. Buku ini supaya awet, supaya tidak rusak. Mohon maaf Bante, suaranya terputus-putus. Harus ada masih putus-putus? Halo? Udah jelas ya? Sudah jelas ya? Sudah Bante. Sudah jelas? Sudah Bante. Oke, nanti lanjutkan. Bante tanya ya, anak-anak ya. Supaya buku ini awet, harus ada apanya? Yang bisa jawab boleh buka mic. Disampul. Ya, betul. Oke, betul. Oh, pintar semua ya. Oh. Terwawan ini hebat juga nih ngajarin anak-anak ini. Oke. Nah, perhatikan ya. Sampul ini ada 2. Ya kan? Sampulnya ada 2. Ibarat seperti Dhamma dan Vinaya. Dhamma itu ajaran kebaikan. Ya. Di bagian depan. Vinaya di bagian belakang. Nah, inilah yang menjaga buku itu supaya tidak rusak. Kalau tidak ada kedua sampul ini, sudah dipastikan buku itu akan rusak. Nah, jadi sangat penting sekali. Nah, adik-adik semuanya, seperti inilah pentingnya bahwa Dhamma Winaya itu menjaga kita. Demikian juga orang tua, ayah dan ibu seperti sampul dalam buku ini. Seandainya tidak ada kedua hal ini, tidak ada sampul ini, maka halaman yang sebanyak 390 ini pasti akan tercerai-berai. Hidup seseorang ketika mereka menjauhkan dari orang tuanya, hidup seorang anak ketika menjauhkan dari orang tuanya, maka sudah dipastikan halaman ini akan berantakan. Oleh karena itu, sangat penting dalam kesempatan ini,
Nanti ingin menekankan adik-adik semuanya, anak-anak semuanya, kita harus mengembangkan cinta dan perhatian kita kepada orang tua kita. Demikian juga orang tua mengembangkan cinta dan perhatiannya. Ketika dua hal ini, orang tua dan anak selalu memberikan cinta dan pengabdian, maka mereka tidak akan kehilangan. Dan buku itu akan tetap awet sampai kapanpun. Nah, anak-anak yang saya cintai, saya rasa ini yang ingin Bante sampaikan pada kesempatan ini, dikarenakan waktu yang terbatas, jadi Bante tidak akan menyampaikan panjang lebar. Semoga anak-anak semuanya dapat mengambil kesimpulan pada siang hari ini perayaan Magha Puja. Mari kita mengingat Dhamma dan Vinaya. Ajaran kebaikan dan peraturan kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak-anak di dalam rumah bersama orang tua, ibu, dan ayah. Jaga kedua orang tua ini. Ibarat seperti sampul. Dan anak-anak ibarat seperti halaman yang berada di dalam buku itu sendiri. Semoga perayaan Magha Puja pada siang hari ini dapat membangkitkan semangat kita dalam kebaikan, walaupun dalam kondisi yang saat ini tentunya kurang baik. Tetapi kita selalu menjaga diri kita dengan hal yang baik, pasti itu akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Terima kasih Bante atas bimbingan damanya kepada kita semua. Semoga bermanfaat ya untuk anak-anak. Jadi apa yang disampaikan Bante tadi silakan diingat-ingat dan juga dipraktikkan ya supaya kehidupan kita penuh. Siapa? Silakan angkat tangan yang mau bertanya kepada Bante. Ada? Angkat tangan yang mau bertanya. Mr. Alex minta tolong untuk di unmute bagi yang angkat tangan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Angkat tangannya. Kalau tidak ada, Bante yang akan bertanya. Ya, silakan Bante boleh bertanya. Dipilih salah satu dari para siswa ini, dari 39 siswa. Oke. Anak-anak, tadi Bante ada menyampaikan Magha Puja. Ada 4 peristiwa penting. Yang masih ingat yang tadi Bante sampaikan, siapa? Ayo, coba Bante mau minta tolong Gracia. Ada 4 hal tadi, jawab salah satu, Gracia. Apa tadi? Ada 4 hal. Magha Puja itu memperingati 4 peristiwa. 1, apa tadi? Lupa ya? Lupa. Oke, ciciknya yang bantu ya. Apa nih? Siapa nih?
Sherlyn, coba. Ada 4 hal. Sherlyn, Kimi. Oh, siapa nih? Josh. Josh juga ya. Chol, ayo jawab coba. Ada 4. Kalau nggak bisa jawab, nanti ulang lagi ceramahnya. 20 menit lagi. Ada izin nanti sama Mr. Wawan buat ngulang. Nah. Ayo, 30 anak tadi ya. Dijawab. 30 ya. Oke, nanti izin sama Bapak Ibu guru semuanya loh. Kalau nggak bisa jawab 4 peristiwa tadi, nanti ulang lagi ceramahnya, minta waktu 20 menit. 39 Ayo. Bante. Lin atau Sherlyn, coba dijawab. Sherlyn, Kimi, Kira, apa nih? Kalau tidak semua, salah satu. Mister, Boleh. Sang Buddha bertemu dengan 1250 murid pertamanya. Berapa tadi? 1000, berapa Malvin? 1250. 1250. Oke. Ya. 1250. 1250. Ya, betul. Bagus. Oh, pinter ya. Ya. Hebat. Oke. Malvin tadi sudah wakilin. Harus bilang terima kasih sama Malvin ya. Nah, nanti kirim kopi ke Malvin. Oke. Satu pertanyaan lagi. Erlin ini mau nanya atau apa ini? Sherlyn mau nanya atau mau melengkapi Melvin tadi? Jawab. Dari kelas 3 loh. Jawab. Melvin hebat loh. Jawab. Sebentar, aku mau nanya. Jawab apa ya? Soalnya dari tadi putus-putus. 1200. Oh. Sekarang jadi Erlin dulu. Coba mau jawab apa Erlin? Tanya Ihibiku. Ayo Erlin. Ihibiku. Biku. Oke, betul. Ya boleh. Jadi itu baru 2. Jadi semua Bante itu ditabiskan sendiri oleh Sang Buddha dengan kata Ehibiku. Oke, betul Erlin, pinter. Ihibiku pada arahat. Ya, betul. Ya Bante, tadi Erlin sudah menjawab bahwa para biku itu ditabiskan sendiri oleh Sang Buddha dengan kata Ehibiku. Oh, pinter banget ini ya, Erlin ya. Umur berapa? Ini kelas 2 loh Bante. Kelas 2. Kelas 2 Bante. Wah, kalau dekat Bante kasih hadiah kalung leontin Buddha nih. Ini jauh sih. Nanti ambil ke Wihara ya. Nanti Bante. Mr. Wawan. Ya Bante. Oh, nanti Bante mau kasih hadiah sama Erlin ini. Dia pinter. Oh iya Bante.
Nanti ambil ya. Ya nanti. Baik Bante. Oke. Satu lagi Bante, mungkin ada yang mau melengkapi, itu namanya Kendrick. Sudah angkat tangan Bante? Oh ya, boleh. Boleh. Satu lagi Kendrick. Kendrick. Terakhir Kendrick. Oh ya. Sang Buddha Kendrick, suaranya kurang terdengar. Sang Buddha membabarkan Ya. ajaran Buddha. Sang Buddha membabarkan ajaran Buddha katanya Bante. Ya, Sang Buddha membabarkan Owada Pati Moka. Ya, nanti lengkapin. Apa lagi Mas? Ada lagi? Satu Wah, lagi, terakhir Bante, terakhir. Aku Mister, satu lagi. Siapa ini? Kendrick apa? 1250 biku hadir tanpa undangan. Ada undangan. Ya Bante, bagaimana Bante? Oke. Betul. Siapa tadi? Kendrick. Namanya Kendrick Bante. Oh, harus di Mr. Wawan. Ya Dicatat Bante. ya. Tadi Baik. Malvin Melvin, dapat hadiah. Terus Erlin, sama Kendrick Bante. Kendrick. Kalau Ya. yang Erlin hadiahnya spesial nanti Rupang. Nih segini, Bante kasih. Untuk Erlin spesial nanti ya. Ya. Jadi ditunggu saja. Karena dia jawab nanti lebih banyak tadi. Masih kecil pinter ya. Iya Bante. Bentar. Baik Bante, terima kasih. Nanti untuk Erlin dan teman-teman, nanti untuk hadiahnya Mr. Wawan pergi ke wihara yang ada di Jakarta sana. Ya nanti kalau misalkan sudah waktunya tepat, nanti Mr. Wawan akan kirim ke Erlin, Kendrick, dan Melvin. Baik Bante, terima kasih atas khotbah damanya kepada anak-anak, sudah memberikan bimbingan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Bante selalu berbahagia. Nah, Bante, sebelum acara ini selesai, kami mohon untuk foto bersama, Bante. Ya, boleh. Pada Mr. Alex, mohon untuk difoto. Nah, anak-anak boleh bersikap anjali ya, semuanya ya. Oke, baik, Mr. Wawan. Kita akan melakukan foto bersama dengan melakukan sikap anjali ya. Anjali. Oke. Mungkin for the students who's not activate the video, please turn on the video so I can take the picture. Meida, Kenzo, and the others. Cindy, Zofan, Melvin. Oke, sikapnya nak. Oke, ready? 1, 2, 3. Oke, one more time. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Mr. Wawan. Baik, terima kasih, Mr. Alex. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bante. Mungkin Bante akan melanjutkan kegiatannya di wihara. Jadi mungkin kami perkenankan untuk meninggalkan Zoom. Atau mungkin ada ucapan dari Miss Uli dulu? Ya, terima kasih kepada Bante Tejawaro. Terima kasih pesan-pesannya. Terima kasih semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua anak-anak Unity. Terima kasih. Ya, terima kasih. Atau dari Bante juga ada? Mungkin Bante
nggak ada. Ya, nanti mungkin kirim yang Rupang nanti nanti kirim lewat WA ya, Mr. Wawan ya. Ya. Baik, nanti langsung kasih lihat anaknya supaya nanti kalau pas sampai nanti nggak berubah Rupangnya. Baik, ya, Bante. Terima kasih, Bante. Anumodana. Anumodana. Terima kasih, Bante. Budaya, Bante. Ya, terima kasih semuanya, Pak Ibu Guru. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Budaya Bante. Namo Ya. Buddhaya Bante. Teachers. Terawan. Terima kasih, Sir Wawan. Ya baik, terima kasih, Mr. Reza. Nah, selanjutnya masih ada Mister, udah pada live. Ya, yang terakhir yang akan ditangani. Oh, sudah pada live. Oh. Ya, mohon disampaikan untuk Miss Dian, tugasnya anak-anak. Oke, Mister. Ya, kedengeran nggak suara? Terdengar, Miss. Oke, jelas ya, Mister ya? Jelas, Miss. Oke, baik. Miss. Okay, good afternoon, everyone. Hi, good afternoon. Can you hear my voice? Yeah. Yes. Yes. Nah, Miss Dian nggak dengar suara kalian, Miss Dian nggak dengar suaranya. Nah, suara Erlin juga dia nggak dengar. Ini Miss Dian sapa ya. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Miss. Ya, jumpa lagi nih sama Green dan Miss Dian. Miss Ya, Dian. Mister. Ya, mohon maaf karena kita lama dengan waktu. Ya, students. So, Miss Dian, you just and all the students prepare now. Ya. Ya, jadi sambil Miss Dian terangkan, anak-anak bisa langsung mengikuti. Oke. Thank you. Oke. Kali ini apa sih kegiatan kita? Apa yang akan kita buat? Mungkin kalian sudah dapat ini. Sudah. Ya, sekarang coba alat dan bahan yang kita gunakan. Oke? Oke. Kali ini kita akan membuat hiasan 2D dalam figura. Oke? Bisa lihat Miss Dian kan? Ya, good job. Oke. Apa yang perlu dipersiapkan? Pertama itu adalah guntingnya. Coba Miss Dian mau lihat gunting. Oke. Miss Dian agak lebih cepat ya, Miss. Agak lebih cepat. Oke. Lamp box-nya. Lebih cepat. Kertas atau kardus. Frame atau bingkai. Kemudian gambar-gambarnya. Oke. Yang pertama ambil bingkai foto atau dulu. Lihat bingkainya diambil, kemudian buka. Lihat bagian belakang bingkai. Bingkai atau dedi untuk membukakan bagian belakangnya. Ini ya. Nah. Setelah dibuka, lepaskan
Papan berwarna coklat. Lihat papan yang nah, setelah itu ambil kertas putih. Kertas putih yang ini, coba lihat. Oke, ambil kertas putihnya, kemudian tempelkan kertas putih ke, oke, ini ditempelkan seperti ini. Oke, jadinya seperti ini lem ya. Ya, digunakan lem untuk putihnya. Bisa digunakan lem foxnya. Di papannya langsung boleh seperti ini. Bagian atas kanan kiri, tengah, bawah kanan kiri. Oke? Kemudian tempelkan kertasnya. Oke. Nah, nantinya ini akan kita jadikan gambar yang sudah kalian terima. Oke. Sekarang lihat gambarnya. Di gambar yang sudah kalian terima, kemudian judul dari acara kita nanti ditempelkan di bagian atas background. Oke. Oke. Tempelkan di bagian tengah background-nya. Kertas background-nya. Oke. Jadinya seperti ini. Lihat ya. Oke. Tempelkan di kertas background-nya. Kemudian supaya yang kedua nanti kalian bisa potong supaya yang keduanya ditempelkan di dari stupa ini. Oke. Yang pertama nanti kalian potong bagian paling atas. Oke. Berbentuk kerucut, tidak boleh terpisah. Oke. Setelah itu yang terakhir, potong gambar pohon yang ada di sebelah kanan dan kiri. Oke. Putus. Miss Dian contohkan ya. Pembelinya di mana Miss Dian? Sediakan kertas bekas. Kertas bekas ini diapain? Sebagai apa sih fungsinya? Sebagai penyaksian. Miss Dian. Ya, Miss.
Suaranya terputus-putus atau Miss punya 2 device jadi agak bergaung. Oh, Ya. oke, baik, Coba Miss. anak-anak. Oke, Oke. coba semua di mute, coba saya coba jelasin ya Miss Dian. Miss Dian, tolong saya bisa kedengeran. Oke. Can you hear me? Jempol aja kalau kedengeran. Jelas Miss Dian. Suara Miss Uli juga suaranya putus-putus, Miss Uli. Oke. Ya, sekarang Miss Dian sudah jelas sekali. Bergaung. Dengar. Oke. Miss Dian sekarang lanjut. Oke. Hello, can you hear me? Is my voice clear? Yes. Oke. Nah, ini namanya kertas bekas. Kertas bekas ini digunakan sebagai penyanggah gambar-gambar yang akan kita tempelkan. Oke, jadi kalian wajib menyiapkan kertas bekas ini, guys. Oke, caranya gimana, Miss Dian? Cara pakai kertas bekasnya? Kertasnya digulung terlebih dahulu. Lihat, Miss Dian ya, perhatikan ya. Seperti ini, menjadi bagian kecil seperti ini. Kemudian kalian ukur apakah kertas ini sudah ada 1 cm. Oke, panjang kertas yang dibutuhkan itu kira-kira 1 cm. Sudah cukup 1 cm saja. Setelah itu, kasih lem di bagian ujung kertas. Kemudian di bagian atas dan bawah kertasnya. Oke, setelah itu kalian menempelkan gambar yang sudah dipotong tadi ke kertas ini. Ini akan Miss Dian tempelkan, oke? Oke, ini dia ya. Nah, jadinya seperti ini kan. Nah, kalian sekarang boleh menempelkan gambar ini ke kertas background yang sudah kita sediakan, oke? Oke. Nah, sekarang coba lihat gambar yang sudah jadi. Miss Dian ada satu nih, punya gambar yang sudah jadi atau ini dia bentuk bingkainya seperti ini. Can you see? Oke. Oke. Sudah ya. Miss Dian rasa sampai di situ saja. Any question? No. Ya, udah tahu belum cara pertama tadi? Cara pertamanya keluarin dulu ya. Keluarin dulu ya. Karton, bukan karton maksud Miss Dian. Ini papan berwarna coklatnya dari bingkainya. Kemudian tempelin kertas berwarna putih ini. Oke, jangan lupa pakai lem di tempelnya, jangan pakai air. Oke. Di sisinya saja ya, Miss. Oke. Nah, itu saja baru nanti kalian gunting gambar-gambarnya kemudian ditempelin di background dasar yang sudah kita sediakan. Oke? Miss, maaf, boleh lihat yang sudah jadi? Yang sudah jadi boleh, Mami. Oh, mau difoto, Miss. Alek di spotlight. Nah, di foto. Yang biar kena. Nah. Thank you, Miss. Oke, gambar logo Unity nanti ditempelin di bagian sebelah kiri atas gambar dan judul acara di bagian atas backgroundnya.
Oke, dah. Lagi Miss Dian, lagi diliatin Miss Dian. Oh, boleh, Miss. Lebih lama. Jadi Ya, supaya gambarnya muncul, tadi Miss Dian sudah bilang, ambil kertas HVS 1 cm. Oh, biar ke atas. Biar dia berdiri ya. Miss Dian, contohkan satu gambar saja dia berdiri ya. Miss Oke, baik, Miss. Contohkan contohkan satu gambar saja. Sini Mbak bikinin mana? Kertas. Oh, digulung-gulung, Dek. Suaranya di mute ya, Mbak. Digulung-gulung, Dek, biar Nah, tadi kita kan sudah menempelkan gambar di sini nih di kertas penyanggahnya. Kita sekarang tinggal menempelkan gambar ini ke background yang sudah kita sediakan. Oke, tempelkan gambar sesuai dengan lekukan gambar yang sudah ada di background. Seperti ini ya. Lihat. Bentar ya. Diatasin Miss biar kelihatan. Ya, ini Miss. Kira-kira seperti ini. Ya, jadi anak-anak itu terkesan kita untuk menghasilkan gambar 3 dimensi ya, 3D atau 2D. Tempatnya. Jadi kamu tempelkan dengan gulungan kertas yang Miss Dian tadi sudah ajarkan dengan lem fox-nya atau lem lain. Ya, lanjut Miss Dian. Oke, Miss Dian rasa itu saja. Jadi nanti setelah itu kalian boleh memasukkan gambarnya ke bingkai kalian, kemudian menutupnya kembali. Seperti ini, ditutup kembali. Ya, seperti ini deh tampilannya akhirnya. Oke, jangan lupa gambarnya jangan hanya dikasih lem saja di bagian belakangnya. Kalian harus tetap menggunakan kertas penyangga ini supaya tampilan gambar 2 dimensinya terlihat. Seperti itu. Ya. Oke, Mr. Reja, Miss Dian rasa itu saja. Ya. Oke. Masih ada yang bertanya? Is there any question? Kalian juga bisa kasih ornamen hiasan-hiasan lain ya, seperti glitter, bisa dihias dengan atau pohon-pohon lain ya, pernak-pernik lainnya. Pernak-pernik lainnya. Oke, 5 menit lagi kita akan selesaikan acara Maga Puja Celebration. Gambarnya digunting. Ada yang sudah menggambar digunting? Ya, show to us please, Gracia, Kirei. Miss, ini yang digunting yang mana aja yang Not yet. Oke. Sally tanya itu Miss Dian. Ya, Kirei. Ini aku nggak ngerti cara bikinnya. Tadi putus jaringannya. Ini yang mana aja, gunting yang mana? Nanti Miss Dian bikin videonya ya Miss. Dikasih ke anak-anak. Miss Dian kirim ya videonya ya. Nanti akan di-share oleh hobi kalian semua ya. Nanti dikirim videonya, terus gimana? Oke. Sepertinya untuk hari ini sudah cukup ya.
Miss? Ya. Jadi nanti untuk mengerjakan kreativitasnya itu, nanti Miss Dian akan membuatkan tutorial yang akan dibagikan ke anak-anak, ya. Jadi nanti bisa dilanjutkan di rumah. Oke. Nah, untuk terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Miss Uli, teman-teman guru dan semua panitia atas persiapan acara hari ini, dan juga kepada anak-anak sudah mengikuti dari awal hingga sampai akhir. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Di akhir kata, kita ucapkan doa kepada semua makhluk, semoga semuanya berbahagia. Ya, tangannya bersikap anjali. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Diotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Mr. Wawan. Namo Buddhaya, Mr. Wawan. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya, Mr. Wawan. Namo Buddhaya, Mr. Wawan. Namo Buddhaya. Mr. Wawan. Namo Buddhaya, Mr. Wawan. Yeah, we may close the celebration. Anggap ini celebration. Habis.